perusahaan untung besar, tapi pajaknya kecil banget. Itu bukan sulap, bisa jadi itu penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan sengaja untuk mengurangi atau menghindari pajak dengan cara melanggar hukum. Beda dengan penghindaran pajak yang masih abu-abu. Penggelapan pajak itu jelas-jelas ilegal. Biasanya dilakukan dengan memanipulasi data, menyembunyikan penghasilan atau membuat transaksi fiktif. Motifnya sederhana, ingin bayar pajak sekecil mungkin, tapi untungnya sebesar mungkin. Semakin besar perusahaan atau penghasilan, maka semakin besar juga godaan untuk bermain angka. Bayangkan sebuah perusahaan multinasional dengan cabang di beberapa negara, laporannya terlihat rapi, pajaknya dibayar, tapi ternyata ada penggelapan pajak di balik angka-angka itu. PT Kanzen adalah perusahaan multinasional yang beroperasi dan memiliki cabang di Finlandia, Italia, Denmark, Malaysia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Taiwan. Sebelum menghitung pajak, kita cari tahu dulu siapa itu PT Kanzen menurut Undang-Undang Pajak. PT Kanzen adalah wajib pajak badan dalam negeri Indonesia berdasarkan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Penghasilan. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas seluruh penghasilan dari dalam dan luar negeri. Prinsip ini disebut worldwide income. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi seluruh sumber penghasilan dari PT Kanzen. Data menunjukkan PT Kanzen memiliki penghasilan dari 8 negara. Yang pertama ada Indonesia 12 miliar, Finlandia 5 miliar, Italia 8 miliar, Denmark 10 miliar, Malaysia 2 miliar, Qatar 20 miliar, Uni Emirat Arab 18 miliar, dan yang terakhir adalah Taiwan 5 miliar. Semua ini belum pajak. Ini murni laba sebelum PPh badan. Langkah yang ketiga adalah menjumlahkan seluruh penghasilan. Jadi tadi ada 8 negara yang harus kita jumlahkan penghasilannya yang menghasilkan 80 miliar. Jadi inilah penghasilan kena pajak PT Kanzen. Lalu yang keempat adalah tarif PPh badan Indonesia, yaitu adalah 22%. Jadi perhitungannya 22% dikalikan 80 miliar yang menghasilkan 17 miliar 600 juta. Ini adalah PPh badan bruto sebelum dikurangi kredit pajak luar negeri. Lalu sekarang kita hitung pajak Indonesia atas masing-masing negara. Yang pertama ada Indonesia itu sendiri, yaitu 22% dikalikan 12 miliar sehingga menghasilkan 2 miliar 640 juta. Yang kedua adalah Finlandia, yaitu dengan penghasilan 5 miliar, jadi 22% dikalikan 5 miliar menghasilkan 1 miliar 100 juta rupiah. Yang ketiga adalah Italia, itu dengan penghasilan 8 miliar, jadi kita kali 22% menghasilkan 1 miliar 760 juta rupiah. Selanjutnya ada Denmark, yaitu 10 miliar, jadi yang selanjutnya ada Denmark dengan penghasilan 10 miliar, jadi menghasilkan 2,2 miliar. Nanti ada Malaysia dengan penghasilan 2 miliar menghasilkan 440 juta. Yang selanjutnya ada Qatar dengan penghasilan 20 miliar, jadi menghasilkan 4 miliar 400 juta. Selanjutnya ada Uni Emirat Arab yang berpenghasilan 18 miliar sehingga menghasilkan 3 miliar 960 juta. Yang terakhir adalah Taiwan yang memiliki penghasilan 5 miliar sehingga hasilnya adalah 1 miliar 100 juta. Jadi ini batas maksimal kredit pajak per negara. Selanjutnya kita lihat berapa pajak yang benar-benar dibayar di luar negeri. Ini sesuai dengan tarif per negara masing-masing. Finlandia 1 miliar, Italia 1 miliar 920, Denmark
2,2 miliar, Malaysia 480 juta, Qatar 2 miliar, UAE 1 miliar 620 juta, Taiwan 1 miliar. Aturan kredit pajak yang diakui adalah yang paling kecil di antara pajak luar negeri dan pajak Indonesia. Jadi dari pajak luar negeri dan pajak Indonesia, kita pilih yang paling kecil yang mana untuk diakui sebagai kredit. Jadi Finlandia kredit yang diakui adalah 1 miliar, Italia kredit yang diakui adalah 1 miliar 760 juta, Denmark 2,2 miliar, Malaysia 440 juta, Qatar 2 miliar, UAE 1 miliar 620 juta, dan Taiwan adalah 1 juta. Jadi total kredit pajaknya adalah 10 miliar 20 juta. Jadi PPh terutang yang kita hitung tadi yang berasal dari tarif Indonesia 22% dikalikan dengan total seluruh penghasilan dari beberapa negara tersebut yang tadi 80 miliar menghasilkan 17 miliar 600 juta, lalu dikurangi kredit. Jadi 17 miliar 600 juta dikurangi 10 miliar 20 juta. Jadi PPh kurang bayar yang harus dibayarkan oleh PT Kanzen ke Indonesia yaitu 7 miliar 580 juta. Jadi ada beberapa penggelapan yang dilakukan oleh PT Kanzen untuk menghindari pajak. Yang salah satunya adalah tidak melaporkan penghasilan dari Taiwan. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu labanya yang diperoleh dari Taiwan itu berapa. Jadi laba yang diperoleh dari Taiwan itu adalah 5 miliar. Jadi menurut pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib pajak badan negeri dikenai pajak atas seluruh penghasilan dari seluruh dunia. Artinya, laba dari Taiwan wajib dilaporkan di SPT Indonesia. Perhitungannya adalah 22% dikalikan dengan 5 miliar. Hasilnya adalah 1 miliar 100 juta. Inilah pajak Indonesia yang seharusnya timbul dari penghasilan Taiwan. Lalu, dalam pelaporannya, penghasilan Taiwan tidak dicantumkan sama sekali. Akibatnya, pajak 1 miliar tidak pernah dihitung dan tidak pernah dibayar. Tindakan ini melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUHP, yaitu penyampaian SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Penggelapan kedua yang dilakukan oleh PT Kanzen adalah pengkreditan pajak luar negeri tidak sah. Jadi PT Kanzen melaporkan penghasilan dari Uni Emirat Arab sebesar 18 miliar. Pajak yang dibayar adalah 1 miliar 620 juta. Menurut Undang-Undang Pasal 24, pajak penghasilan memperbolehkan pajak luar negeri dikreditkan. Tapi hanya untuk penghasilan yang benar-benar berasal dari luar negeri. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa hanya 14 miliar yang merupakan hasil usahanya di Uni Emirat Arab. Laba 4 miliar ini seharusnya dikenai pajak penuh di Indonesia. Jadi perhitungannya 22% dari tarif Indonesia dikalikan dengan 4 miliar. Hasilnya adalah 880 juta. Jadi tadi itu sebenarnya 4 miliar itu adalah laba dari Indonesia yang kemudian diakui oleh Uni Emirat Arab. Selanjutnya adalah PT Kanzen tetap mengkreditkan pajak seolah-olah seluruh 18 miliar adalah penghasilan sah luar negeri, padahal 4 miliarnya itu adalah sebenarnya pajak atau laba dari Indonesia. Penggelapan yang ketiga adalah transfer pricing tidak wajar di Finlandia. Jadi PT Kanzen Indonesia dan PT Kanzen Finlandia berada dalam satu grup usaha.
Karena itu, transaksi harus mengikuti prinsip kewajaran atau arm's length principle. Jika harga wajar digunakan, laba di Finlandia seharusnya 3 miliar. PT Kaizen sengaja menurunkan harga jual ke cabang Finlandia. Akibatnya, laba yang dilaporkan hanya 2 miliar. Selisih laba 2 miliar bukan kegiatan usaha, melainkan hasil manipulasi harga. Perhitungannya adalah 22% dari tarif Indonesia dikalikan dengan 2 miliar, sehingga hasilnya 440 juta rupiah.